Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asren Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Guru Oke, Guru Berorientasi Kompetensi, yang merupakan kegiatan peningkatan kompetensi guru berbasis digital. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk para guru dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan kita Guru Oke, Guru Berorientasi Kompetensi. Bapak dan Ibu guru-guru hebat di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pada hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan pengenalan dan penangkalan ancaman wawasan kebangsaan pada satuan pendidikan. Senang sekali pada hari ini kita berhadir tamu istimewa kita, Bapak Tengku Hamdani STMIP, jabatannya Pabandia One Mil Sterdam 1 Bukit Barisan. Guru Oke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana kita ketahui, berkaitan dengan pilar daripada kebangsaan kita ini setidaknya ada 4 hal. Pertama itu berkaitan dengan Pancasila, kedua berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan berikutnya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Maka pada siang hari ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, yang dalam hal ini dibungkus dengan judulnya Pengenalan dan Penangkalan Ancaman Wawasan Kebangsaan pada Satuan Pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak narasumber. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta, ibu-ibu, bapak-bapak guru. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan, yaitu merupakan suatu hal yang wajib kita ketahui, kita, murid maupun seluruh rakyat Indonesia. Apa itu wawasan kebangsaan? Slide silakan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan singkat biodata sebagai berikut: nama, pangkat Letnan Kolonel, kemudian saya dinas di Kodam, pendidikan umum militer, kemudian pengalaman tugas di Aceh, Ambon, dan terakhir di Libanon. Itu biodata singkat. Selanjutnya kita masuk ke materi. Saya akan tampilkan sebuah video singkat apa itu tentang wawasan kebangsaan. Selama kurang lebih 350 tahun lamanya Indonesia dijajah, pergerakan melawan penjajahan telah dilakukan bangsa Indonesia sejak lama. Pergerakan itu masih bersifat kedaerahan. Pergerakan itu pun telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kegagalan. Kemudian, pada 20 Mei 1908, yang dilatar belakangi oleh keinginan kaum muda dan terpelajar yang menjadi asal mula lahirnya Budi Utomo, yang menjadi perjuangan yang bersifat nasional, terorganisir, dan modern. Cara-cara perjuangan merebut kemerdekaan tersebut melalui cara diplomasi dan pembentukan organisasi yang mampu meminimalisir timbulnya korban jiwa. Setelah terbentuknya Budi Utomo, maka banyak organisasi nasional lainnya yang terbentuk. Tak lama setelah terbentuknya organisasi tersebut, perkumpulan dari kaum muda pada 28 Oktober 1928
melahirkan sebuah sumpah pemuda yang memiliki makna yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Saat Sumpah Pemuda tersebutlah lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kalinya, yang mengguncang hati dan jiwa para pemuda untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Perjuangan dan pergerakan nasional tersebut membuahkan hasil serta mewujudkan cita-cita negara untuk merdeka. Pada 17 Agustus 1945 menjadi titik bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada saat itulah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Cita-cita pendiri bangsa yang menginginkan agar kemerdekaan Indonesia dapat dijaga dan dipertahankan melalui semangat bela negara dan pemahaman mendalam akan wawasan kebangsaan. Sejak awal pergerakan nasional, bangsa Indonesia telah melahirkan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang diikat oleh sarana pemersatu, yaitu bendera Sang Merah Putih, Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perjuangan bangsa Indonesia tidak sebatas proklamasi kemerdekaan saja. Setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki tekad, sikap dan perilaku dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia melalui sikap bela negara yang diwujudkan melalui nilai-nilai bela negara yang harus ditanamkan pada diri setiap warga negara Indonesia, yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, tadi video singkat gambaran apa itu wawasan kebangsaan. Setelah ini akan kita kupas sedikit demi sedikit. Nanti pada kesempatannya nanti akan saya berikan waktu untuk interaksi atau tanya jawab. Oke, slide berikutnya silakan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan yang didasari oleh falsafah, cita-cita, dan tujuan nasional atas ideologinya serta kemungkinan penyesuaian di dunia yang dinamis, yang terbentuk karena kesadaran diri serta tempaan sejarah yang mengandung nilai-nilai pengorbanan, mengedepankan kepentingan bersama, berjuang untuk mewujudkan cita-cita bersama, kekeluargaan tanpa mengorbankan ekstern kultural, yaitu kepentingan nasional. Itu penjabaran dari wawasan kebangsaan. Lanjut. Kemudian dari wawasan kebangsaan akan muncul sebuah negara yang besar, merupakan negara Indonesia, merupakan negara yang besar, merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Diperlukan suatu cari pandang yang berorientasi nasional, yaitu wawasan kebangsaan. Ini merupakan ilmu-ilmu dasar yang harus terus kita berikan kepada murid-murid kita, bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, terletak di antara 2 benua dan serta berada di dalam 2 samudra. Lanjut. Bicara tentang Indonesia, Indonesia terdiri dari 17.500-an pulau, kemudian penduduknya 273 juta, kemudian sukunya 1.340 dan 718 bahasa, mempunyai agama yang berbeda-beda. Agama yang diakui ada 5, belum lagi nanti aliran agama lain-lainnya, aliran kepercayaan. Kemudian ada istiadat garis pantai 90 yang paling terpanjang di dunia. Kemudian sumber daya alam yang melimpah, penuh dengan nilai-nilai. Jadi pengalaman dari apa yang kita punyai ini, terakhir saya pengalaman
berdinas di Libanon. Di Libanon itu sukunya cuma satu, suku Arab, ya, suku Arab. Tapi tiap hari mereka konflik terus. Karena apa? Beda agama, sektarian, ya, antara, dan tinggalnya pun terisolir, bertumpuk-tumpuk. Di sini Sunni, di sini Syiah, kemudian di sini ada Kristen Ortodok, di sini dan sebagainya. Jadi satu negara kecil dengan luas, kalau kita dari ibu kota negara Libanon itu, kalau kita ke utara itu, kita naik kendaraan itu paling 2 jam nyampe, sudah habis ke perbatasan Syria. Kemudian kita ke bawah perbatasan dengan Israel itu cuma 2 jam. Jadi kalau kita bandingkan dengan wilayah kita di sini, mungkin tidak lebih besar dari Langkat lah. Penduduknya kecil, ya, tapi selalu ribut, ya, dengan tetangga, kemudian antar agama. Nah, itu. Kenapa itu terjadi? Ya, kita harus bangga dengan bangsa kita. Kalau di sini kita lihat, apalagi di Medan, ya, biasa-biasa aja. Mau sebelah agamanya apa, mau sukunya apa, nggak ada masalah. Semua bisa bergabung. Ya, bayangkan kita punya suku 1.340 suku dibandingkan dengan mereka. Ya, itu pengalaman yang harus kita banggakan dari Republik Indonesia ini. Lanjut. Sumpah Pemuda tahun 1928 ditutaskan Sumpah Pemuda. Ini awalnya tercetusnya wawasan kebangsaan. Awalnya diprakarsai oleh pemuda-pemuda yang pada saat itu ingin merdeka. Ya, lanjut. Apa itu Sumpah Pemuda? Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita bersepakat bahwa Indonesia berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Ya, tadi sudah dibahas di video, ya, bahwa pada saat tanggal 28 Oktober ini pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya, di mana semangat bangsa Indonesia untuk merdeka sudah ada sejak dulu. Lanjut. Akhir-akhir ini wawasan kebangsaan sangat memprihatinkan. Ya, kita akui, kita lihat sendiri bagaimana kondisi di sekeliling kita. Perlu kita bangun kembali persatuan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme, yaitu wawasan kebangsaan. Dengan mencetuskan Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi embrio dari wawasan kebangsaan, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Lanjut. Perlu kita ingat bersama bahwa bangsa Indonesia ada karena ada Sumpah Pemuda, karena ada Pancasila. Ya, nah, kalau tidak ada Pancasila, Indonesia tidak ada. Semua akan pecah, semua akan mendirikan negara masing-masing. Ya, pada saat itu seluruh bagian dari tanah air kita, seluruh suku, seluruh bagian berikrar untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lanjut. Bangsa Indonesia tidak lahir didasarkan atas persamaan kelahiran atau asal usul kedaerahan, ras dan keagamaan. Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh ideologi Pancasila. Jadi kalau tidak berbeda, tidak bersuku-suku, tidak berbeda agama, itu bukan Indonesia. Ya, Indonesia itu adalah negara yang bersuku-suku, berbeda-beda ras, ya, itulah Indonesia. Lanjut. Landasan wawasan kebangsaan itu ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandangan, sikap, penghayatan, dan perilaku seluruh warga negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut. Ada 3 bagian wawasan kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, kemudian paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Kita akan kupas satu-satu apa itu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Lanjut. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat atau masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Paham kebangsaan apa? Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme ini sangat penting, ya, merupakan keterpaduan antara sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Ini terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai macam ancaman dari luar maupun dari dalam. Lanjut. Suatu bangsa terbentuk melalui politik dan proses budaya serta diri manusia itu sendiri, didorong oleh semangat membela kebangsaan. Ini sengaja saya barusan pasangin foto ini, saya sengaja bukan mau pamer, saya mau cerita sedikit, ya, gimana patriotismenya anak-anak di Cina, ya. Ini saya waktu itu ke Shenzhen. Shenzhen itu dia dekat dengan Makau, Hong Kong, jadi sebuah kota otoritas seperti tempat kita ini, Batam lah, di Batam. Dia free segala macam, ya, dan itu baru dibangun tahun 1980, ya. Jadi saya ke sana itu baru 20 tahun usianya. Nah, tapi dia sudah sangat maju, sangat maju. Saya ke sana tahun 2009 atau 2010. Jadi yang saya amatin di sana, ya kan, yang saya amatin di sana. Jadi pagi-pagi itu kalau misalnya kita di sini sholat subuh jam 4:30, di sana mereka sudah bangun juga. Anak-anak, orang tua itu berangkat ke lapangan olahraga. Rame itu, rame di lapangan tuh olahraga. Ya, kemudian nanti jam 8 berangkat kerja. Kosong, sepi. Recording in progress. Besar, sepi. Nanti jam 4 sore dia pulang kerja. Pulang kerja, dia ke lapangan lagi. Ke tempat-tempat olahraga. Ada yang nge-gym, ada yang lari, ada basket segala macam. Ya. 2 hari, 3 hari saya lihat begitu terus. Saya tanya sama mereka di sana, ini apa begini terus kerja kalian tiap hari? Iya, kami memang begini, ya. Setiap hari olahraga. Dia bilang, kenapa begitu? Ya karena kami ini adalah wajib militer. Di sini ini ada wajib militer. Jadi seluruhnya kita wajib mengikuti pendidikan militer. Dari mulai usia 17 sampai 25 tahun mereka ikut wajib militer. Kalau nggak ikut gimana? Ya kalau nggak ikut masuk penjara, dia bilang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa di sana anak-anak muda seusia 17 tahun, mereka sudah punya ilmu militer, ya. Nah, kita perlu ambil mungkin positifnya. Apa yang mereka dapat dari sana? Mereka punya fisik yang bagus, ya. Mereka punya ketertiban yang baik, ya. Mereka punya disiplin yang baik, ya. Jadi sehingga
negara itu mudah mengatur mereka. Kita lihat sekarang negara-negara yang menerapkan wajib militer itu adalah negara-negara yang cepat majunya. Kita lihat Singapura, ya, Korea Selatan, kemudian Amerika Serikat, ya, apalagi semua rata-rata mereka mewajibkan militer. Ya. Kalau kita berbeda, mungkin kondisinya kita berbeda, karena kita tidak bisa menyerap 100% apa yang ada di luar, ya, kondisi masyarakat kita, kondisi perekonomian kita dan sebagainya itu harus menentukan. Tapi apa yang harus kita ambil dari sini, bahwa pendidikan yang kita dapatkan selama ini harus kita susupi, harus kita berikan pendidikan disiplin, pendidikan pembinaan mental, pendidikan aturan-aturan. Bagaimana sekarang kita lihat aturan-aturan anak-anak muda sekarang berkendaraan saja mereka tidak tertib, ya. Bagaimana caranya? Itulah tugas-tugas kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kemudian saya mau kasih video sedikit, lanjut. Ini kira-kira sekolah yang di sana. Jadi mereka begitu mencintai tanah airnya. If China's national anthem sounds like a battle cry, it is. The song's lyrics date back to the Japanese invasion in the 1930s. These are words the school students take to heart. The Yue Martial Arts School is producing warrior citizens. Yue Fei was a 12th century Chinese general, and these days is a folk hero. His name is synonymous with loyalty and patriotism. This fighting spirit is at the core of President Xi Jinping's leadership, and it was on full display last month at the 100th anniversary of the Chinese Communist Party. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14个亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 President Xi Jinping is pitting China against the rest of the world, encouraging all citizens to stand up for China's interests at home and abroad. And it's all in pursuit of something called the China Dream. So the China Dream is about making China as a country, as a state, more prosperous, more powerful. So for individuals, it's not about individually becoming wealthier, but it's about taking pride in China, the country, the state becoming more powerful. The country state relies exclusively on nationalism as the Jadi poinnya China Dreams ini adalah satu, mereka itu akan mengalahkan Amerika Serikat. Itu impian dia, satu aja. Jadi, dan itu mereka sebutkan sendiri ke kita, ya. Kenapa kalian selalu berbuat selalu sangat tertib apa segala macam? Dia bilang di saat orang Amerika mabuk-mabukan, orang Amerika narkoba segala macam, kami di sini belajar dan kami 20 tahun lagi akan mengalahkan Amerika. Itu kata dia. Lanjut.
Kemudian kita lanjutkan, dalam mencapai tujuan tertentu ada 5 komponen bangsa, yaitu untuk mewujudkan, ya tadi maksudnya ini untuk mewujudkan tujuan tertentu supaya kita bisa lebih baik. Yang menentukan siapa? Ada 5 komponen, yaitu agamawan, cendekiawan, pemerintah, ekonomi, pengusaha, dan TNI Polri. Ya, cendekiawan itu termasuk kita di sini sebagai guru, ya, pendidik. Ya, agamawan sama, ya, tokoh agama, ustadz, pendeta. Disitulah berperannya agamawan pada saat memimpin ibadah segala macam. Ya, berikan informasi yang baik, informasi yang jangan ke kanan ke kiri, ya, tetap netral bahwa negara ini perlu dukungan dari seluruh warga masyarakat. Cendekiawan atau guru adalah paling penting untuk mendidik anak-anak generasi ke depan. Ya, nanti saya bahas nanti bagaimana ancaman-ancaman kita sekarang yang akan terjadi di slide berikutnya. Pemerintah juga demikian, ekonomi, pengusaha. Yang terakhir adalah TNI dan Polri. Ya, TNI Polri tidak boleh tidak, ya, harus tetap solid karena harus tegak lurus kepada pemerintah. Lanjut. Apa itu tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara? Konflik elit yang berkepanjangan, ya. Konflik elit yang berkepanjangan. Kalau di atas sudah konflik, di bawah apalagi, ya. Kalau elit-elit kita masih terus tidak solid, nah itulah yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Krisis ekonomi yang tidak terselesaikan. Alhamdulillah, walaupun negara kita belum dikatakan negara maju, tapi untuk sandang pangan dan sebagainya masih tidak terlalu sebahaya di luar negeri, ya. Luar negeri itu seperti Afrika dan sebagainya. Kemudian bangkitnya semangat tribalisme atau kesukuan yang berlebihan. Ya, tadi saya cerita di Lebanon, pengalaman di Lebanon. Di Indonesia pun saya menemukan seperti itu. Dulu ya, tahun 2013 saya tugas di Ambon, ya, tugas di Ambon. Sayang seribu sayang, bagian negara kita masih ada kesukuan. Di sana perang kampung sering terjadi, perang suku sering terjadi, termasuk di Papua. Ya, itu sangat kita sayangkan. Karena semangat tribalisme itu yang sangat berlebihan, ya, itu yang harus kita kurangin. Kemudian tidak berperannya ideologi sebagai pemersatu bangsa, ya. Kalau tidak berperannya ideologi, ya berarti kita tidak mengikuti ideologi kita Pancasila. Pemahaman kita bisa ke kanan atau ke kiri, ya. Ke kanan itu artinya, kalau istilah dalam militer itu, garis kanan itu terlalu agama, garis kiri itu komunis, ya. Kita harus berada di tengah-tengah. Kemudian hancurnya soliditas angkatan bersenjata. Nah, ini yang kita harap tidak terjadi, ya. Sudah pernah terjadi pada saat gerakan 30 September di mana TNI itu pecah, ya. Pecah, ada yang pro kepada komunis, ada yang pro kepada non komunis, yaitu Pancasila. Lanjut. Kemudian peristiwa-peristiwa yang berlangsung di berbagai penjuru tanah air dewasa ini, masih adanya pertikaian-pertikaian, benturan antar komponen masyarakat yang berbeda dalam suku dan agama. Kemudian
mudahnya masyarakat dipengaruhi dan diajak untuk melaksanakan tindakan destruktif. Ini memerlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi dari seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya wawasan kebangsaan, ya, pola pikir, pola sikap, pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, pola pikir kita harus diubah, pola sikap kita harus diubah, ya, termasuk pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian masih adanya kelompok masyarakat yang mempunyai wawasan dan falsafah di luar Pancasila. Tadi sudah saya singgung, ada yang beraliran kanan, ada yang beraliran kiri, ya. Nah. Kemudian selanjutnya terbatasnya piranti lunak, fasilitas, sarpras, serta sumber daya manusia sebagai subjek pembinaan wawasan kebangsaan. Subjek pembinaan wawasan kebangsaan bersyukur pada saat ini peserta diberikan kesempatan untuk menerima pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang belum menerima, ya? Jadi itu maksudnya, bahwa terbatasnya fasilitas sarpras, bahwa ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti tentang wawasan kebangsaan ini. Lanjut. Beberapa hal yang dapat dipedomani adalah senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kesadaran bela negara. Kemudian tingkatkan kemampuan kecakapan diri masing-masing guna wujudkan ketahanan pribadi yang tangguh. Manfaatkan organisasi yang ada sebagai sarana meningkat. Sorry, minum dulu. Maaf ya. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf. Manfaatkan organisasi yang ada sebagai sarana meningkatkan persatuan serta ikatan kesetiakawanan dan kesadaran bela negara. Kemudian bersikap kritis dan selalu waspada terhadap upaya provokasi maupun pengaruh dari manapun datangnya. Lanjut. Kemudian mantapkan wawasan kebangsaan kita untuk mewujudkan kerukunan guna menjaga keutuhan NKRI. Lanjut. Cintai perbedaan karena perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Lanjut. Ini saya tampilkan satu video lagi dari Pricewaterhouse, the largest economies in the world in the year 2050. And each prediction shows a dramatic shift in the global balance of power. Right now, the United States of America is the largest economy in the world, by far. But all of that is going to change drastically in the years to come. Here are the 10 largest economies in the world in the year 2050, according to PricewaterhouseCoopers. Number 10, Russia. With a GDP of 5.1 trillion US dollars. Number 9, the United Kingdom. The steady population growth and its ability to stay away from the trouble that is bothering continental Europe. Number 8, Mexico. Because today, Mexico is only the 15th largest economy in the world. Number 7, Germany. And thanks to its strong industrial and technological lead and its strong focus on exporting products all over the world. Number 6, Brazil. With a GDP of 6.5 trillion US dollars. Number 5, Japan. With 6.8 trillion US dollars. Japan occupies spot number 5 in this top 10. And Japan has been the second largest economy in the world for decades. And it took China until 2008
10 to surpass the Japanese economy. Number 4, Indonesia, with 7.3 trillion US dollars. Indonesia is one of the surprise entries in the top 10 of largest economies in the world in 2015. Right now, Indonesia has a 16th spot. It means the Indonesian economy is going to make a huge leap forward in the next few decades. And thanks to its growing productivity, its large reserve of natural resources, and its huge population, Indonesia is likely to be one of the strongest economies in the world well into the 22nd century. Number 3, India, with 28 trillion US dollars, the number 2 economy in the world in the year 2050, is the United States of America. Number 1, China. In 2050, China will be the largest economy of the planet. PricewaterhouseCoopers predicts the Chinese economy to be 50 trillion US dollars in the year 2050. Ya, PricewaterhouseCoopers ini merupakan lembaga akuntansi terbesar di dunia. Jadi bukan kita yang memprediksi itu, mereka yang memprediksi. Kita lihat sendiri, Cina nanti diprediksi akan mengalahkan Amerika Serikat. Yang lebih membanggakan bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi urutan keempat dari urutan ke-16. Ya, itu prediksi orang luar kepada kita. Ya, bukan kita sendiri yang ngarang-ngarang itu. Ya, selanjutnya, slide berikutnya. Sekarang saya akan membahas tentang ancaman dan kendala yang kita hadapi, terutama di satuan pendidikan, kemudian di lingkungan kita, dan di negara kita. Slide pertama, silakan. Bidang ideologi. Jadi saya akan bahas tentang Ipolek Sosbud Hankam, ya, ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam ideologi tadi sudah kita bahas bahaya latihan komunis, sosialis, radikalisme, dan terorisme. Kemudian yang paling atas kita lihat ada demo, itu saya ambil gambar demo di Australia itu. Jadi mahasiswa kita demo di sana, menjelek-jelekkan bangsanya, ya kan, menjelek-jelekkan bangsanya, mendukung Papua mereka merdeka dan sebagainya. Ya. Ada radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme ini semua setelah kita analisa, kita selidiki, tidak ada aliran radikalisme dan terorisme yang berasal dari negara kita. Terorisme itu semua berasal dari luar negeri. Ya. Bisa dikatakan bahwa negara kita itu sebenarnya negara baik-baik, ya, karena pengaruh dari luar, ya, sehingga menjadi teroris. Ya, paham teroris semua dia ada dari Filipina, ya, ada Al-Qaeda, ada di mana tuh, Timur Tengah, rata-rata di Timur Tengah, ya. Itu alirannya ditularkan ke tanah air, makanya terpengaruh dan ikut aliran terorisme. Ya, jadi tidak ada aliran terorisme itu yang berasal dari negara kita. Lanjut. Masalah politik. Politik itu kita merasakan lah, ya, banyak fitnah, penyesatan, provokasi, ya. Dan menurut survei yang pernah saya baca itu, bahwa orang yang sering termakan isu, ya, termakan hoax, itu rata-rata umurnya yang lebih senior, bukan tua, lebih senior lah. Malah anak-anak kita tidak begitu pengaruh, ya. Karena seperti itu, ya. Nah, itu harus kita cari dulu jawabannya apa. Apakah
orang tua ini lebih gampang terpengaruh, apa dia tidak mengerti bahwa itu video hoax atau gimana, ya itulah bahwa itu sudah kita dapat infonya ya rata-rata begitu ya. Banyak orang-orang yang lebih senior yang lebih cepat termakan isu. Kemudian menyuap legislatif, pemerintah atau dan sebagainya, mau legislatif, mau eksekutif, ya, bahkan peradilan pun bisa disuap. Itulah yang menyebabkan ancaman bagi negara kita. Kemudian konflik sengketa tanah, ya, dan pemberontakan, ya, ini lagi heboh-heboh di Rempang, tanah juga, masalah tanah, ya. Kita sendiri di sini pun paling banyak pencaplokan, ya, tanah-tanah dari PTP, ya, bolak-balik kita ribut terus ngurusin itu, tidak selesai-selesai, ya. Itu ancaman juga bagi ketahanan nasional kita. Lanjut. Bidang ekonomi ada produk asing yang merajalela, ya. Produk asing, kalau makin banyak produk asing, kasihan yang pedagang-pedagang atau karyawan-karyawan atau pabrik-pabrik lokal, ya, barangnya nggak laku. Barang luar lebih murah, ya, lebih bagus. Itu yang menyebabkan ancaman juga. Kemudian investasi besar-besaran ke Indonesia. Investasi itu sebenarnya ada untung ada ruginya, ya. Kalau investasi itu bisa dikendalikan. Kalau sudah besar-besaran akan mengganggu investor yang ada di dalam negeri juga. Kemudian selanjutnya demonstrasi di mana-mana, ketergantungan terhadap negara asing, menguasai sumber daya Indonesia, serbuan tenaga asing ke Indonesia. Itu juga merupakan ancaman ekonomi yang perlu kita antisipasi. Lanjut. Sosial budaya. Di sini ada kenakalan remaja, sosial budaya Recording itu. in progress. Seperti di slide ada tawuran, narkoba, miras, seks bebas, perundungan, ya. Nah, ini harus kita antisipasi, apalagi kita di dunia pendidikan, ini adalah tugas kita, ya. Selain tugas orang tua, ini juga merupakan tugas guru. Saya lihat makin kemari makin banyak kejadian-kejadian di mana-mana tawuran, di mana-mana perundungan. Anak-anak paling banyak sekarang ditangkap polisi, ya. Anak-anak mencuri, anak-anak narkoba. Waduh, itu kenapa kita terlalu lemah, apa kita terlalu tidak tegas atau gimana? Tapi kalau menurut saya itu kadang-kadang sama seperti negara juga, ya. Sama seperti negara. Kita mendidik anak itu kadang-kadang perlu tegas juga, ya. Kalau kita terlalu lembek, ya, anak-anaknya lembek juga mentalnya, dia tidak takut lagi sama orang tuanya, ya. Itu yang harus kita antisipasi. Anak-anak kita tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, apalagi narkoba. Narkobanya saya ampun lah, ya. Kami baru dapat perintah dari Pak Presiden. Ini baru dapat perintah kami tadi. Jadi TNI membantu BNN. Sudah ada perintahnya nih. BNI membantu BNN untuk memberantas narkoba di Sumut. Sumut itu ranking 1 di Indonesia. Sumut ada 10 provinsi yang jadi atensi dari Presiden. Ranking 1-nya Sumut, ya. Kami baru buat surat perjanjian, ada MOU segala macam. Jadi nanti jangan heran nanti ada tentara ngerazia narkoba, ya sudah,
Itu perintah karena namanya sudah tidak bisa ditolerir lagi kan. Udah gawat ini negara ini. Tentara pun bisa turun gara-gara ini. Ya, itulah nanti akan kita laksanakan. Nanti kita kumpulin, kita tangkap, nanti kita bawa ke Rindam di Siantar, kita didik di sana. Kita didik secara militer. Kita kasih latihan militer. Ya, kita kasih wawasan kebangsaan. Ya, kita kasih bintal. Ya, pembinaan mental, kita kasih dia pembinaan fisik, ya, pembinaan fisik, ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, ya, program beliau nih, ya, kita apresiasi. Kasihan kalau udah kena narkoba, kasihan, jangankan harta, kolor bapaknya pun mau dijualnya itu, ya, untuk beli narkoba, ya. Itu perlu kita antisipasi. Selanjutnya, sedikit lagi, Hankam membuat kelompok teroris di Indonesia sehingga Indonesia itu sebagai negara teroris. Tadi saya sampaikan tadi, masalah teroris tadi, ya, itu adalah aliran dari luar. Ilmu yang dari luar yang ditularkan ke kita, ya. Termasuk satu lagi, Hankam itu adalah potensi konflik perbatasan, bahwa kita tahu kita berbatasan dengan beberapa negara, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Australia, ya, itu pasti, termasuk Malaysia, pasti selalu ada konflik di perbatasan. Lanjut. Pesan untuk keseluruhannya bahwa jangan ingkari Sumpah Pemuda 1928, jangan tinggalkan Pancasila, dan jangan alergi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber atas materi yang disampaikan. Kini tiba saatnya bagi guru-guru OK untuk berinteraksi dengan narasumber berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kami berharap kepada guru-guru OK agar interaksi ini berjalan dengan baik. Kita buat satu sesi ini 3 penanya dulu. Silakan di raise hand. Satu, 2, 3, baik. Bisa. Silakan Bapak, silakan Pak. Atas saja. Ya, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kepada pembawa acara untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk ingin berdiskusi ataupun bertanya nih Pak pada narasumber. Yang saya hormati kepada narasumber, perkenalkan saya Nanang, guru dari SMP Brigjen Katam Sebuah Pak. Ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Ya, ini nggak kelihatan nih Pak. Apanya nggak kelihatan? Ini layarnya nih Pak. Oke Pak. Ya, lanjut. Jadi ada yang ingin saya tanyakan nih Pak, menyangkut tentang ancaman di sosial budaya tadi Pak. Ya. Jadi kami selaku guru di sekolah
sudah bolak-balik lah menyampaikan kepada peserta didik menyangkut tentang bagaimana menjaga kondisi keamanan di sekolah. Nah, jadi banyak sekali kita lihat di lapangan ketika di dalam sekolah sudah diinformasikan untuk menjaga kondisi keamanan, namun ini kebobolan Pak di luar. Terjadi yang namanya tawuran antar sekolah gitu Pak. Nah, jadi penjelasan dari Bapak bagaimana menyikapi hal ini Pak, itu aja Pak. Ya. Baik, berikutnya kami persilakan untuk penanya berikutnya. Terima kasih Pak. Ada penanya berikutnya? Langsung kita jawab dulu ya Pak. Ya. Baik Pak, kami persilakan Pak. Terima kasih ya Mas Nanang. Bagaimana menyikapi ya terjadi tawuran antar sekolah ya. Memang sekarang ini memang lebih parah dari dulu ya. Saya dulu pernah juga ikut tawuran, tapi apa namanya tidak separah ini ya. Saya dari SMA Negeri 4 Medan dulu ya. Kami sering ribut itu sama SMA Helvetia. SMA berapa tuh Pak? Helvetia 14 ya. 14. Nah, itu 11 dulu. 11 sekarang 12 ya dulu. Tapi nggak gitu-gitu aman, nggak seperti ini sampai bawa kelewang sampai segala macam kan. Jadi bagaimana cara kita menyiasatinya? Memang kita harus ekstra. Kalau saran saya ya, pada saat masuk kelas kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa mengecek pelajar kita. Nggak apa-apa, nanti sebelum masuk kelas dibariskan aja dulu di kelas itu, di depan kelas dibariskan. Itu contoh-contoh cara mengatasinya. Dibariskan dulu di kelas, diperiksa apanya namanya, perlengkapannya, dia bawa apa, tasnya apa ya. Kemudian kadang-kadang ada juga yang nggak bawa buku tuh, cuman bawa makanan, cuman dengar ya kan. Dari situ kita bisa awal mengantisipasi. Setelah masuk kelas diupayakan sekolah itu gerbangnya semua terkunci. Gerbang semua terkunci. Jadi tidak ada kesempatan buat anak-anak bolos dan segala macam. Kemudian ketiga, memang kadang-kadang kita harus sedikit keras terhadap anak-anak. Ya. Sedikit keras. Kalau kita tidak beri sanksi ke mereka, ya, pasti dia akan berbuat lagi. Sanksi itu kan macam-macam, bisa aja kita suruh bersihkan taman dan sebagainya ya, yang tidak mengandung resiko ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu saya merasakan tuh kalau salah saya dipukul sama guru itu ya. Kalau sekarang nggak berani kita gini-gini ya kan, heboh nanti ya kan. Guru dulu kan mesti mukul ya, zaman-zaman kita dulu, zaman-zaman saya lah ya, mesti dipukul. Biasa-biasa aja, tawa-tawa aja kita, bahwa itu adalah proses disiplin kepada muridnya. Tapi sekarang carilah solusi yang baik, gimana caranya ya biar anak-anak pendekatan. Kadang-kadang kita tidak tahu juga kondisi anak itu di rumah gimana, kondisi keluarganya bagaimana ya. Bisa jadi di rumah dia kurang tentram, broken dan sebagainya, itu berimbas ke sekolah ya. Hal-hal seperti itu harus kita antisipasi. Kita adakan pendekatan ya kan, jangan sampai anak-anak seperti itu malah ditinggalkan oleh teman-teman dan gurunya ya. Dia mikir sendiri ya kan, bengong sendiri ya. Harus ada konseling. Anak-anak seperti itu harus kita panggil, kita berikan pengertian dan sebagainya. Saya tidak bisa menjabarkan terlalu terlalu rinci ya, karena ini kaitan dengan psikologi ya, psikologi bagaimana cara memberikan
kepada anak-anak itu hal supaya dia tidak melanggar, ya, atau diberikan pembinaan tentang mental ideologi, ya kan, atau diberikan kalau saya itu anak-anak saya suruh saya berikan dari mulai sekolah, les, ya, les ini, les itu, jadi waktunya habis untuk kegiatan, ya. Saya habiskan untuk kegiatan. Malam udah capek, tidur dia, istirahat. Gitu, jadi nggak sempat macam-macam lagi, ya. Saya suruh les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, ya. Udah biarin aja, terserah itu, daripada dia main gadget terus di rumah, ya kan. Jadi pagi sampai sore itu udah habis dia waktu untuk belajar, ya. Jadi dia tidak bikin macam-macam lagi. Saya kira itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, masukan kepada rekan-rekan guru bagaimana cara mengatasi tawuran. Kemudian yang lain silakan, atau ada tanggapan yang lain? Baik, kami persilakan untuk berikutnya. Boleh dari silakan Bapak yang resen. Atau Ibu, silakan Ibu. Ibu yang resen. Ya Bu, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ibu Yuliana, ya. Ibu Yuliana, silakan Ibu Yuliana. Halo Ibu. Ya Bu, mic-nya dihidupkan dulu Bu. Mic-nya dinyalakan dulu Bu. Tadi baik Pak, saya lanjutkan. Saya dari guru SMK swasta Kristen BNKP Pak Gunung Sitoli. Ya. Nah, saya mau menanyakan, tadi Bapak narasumber sudah menjelaskan tentang adanya ancaman Ipolexos Budhankam, terutama yang saya lihat tadi ideologi. Jadi mendapatkan satu ancaman atau rongrongan itu digantikan dengan ideologi. Nah, kemudian yang saya tanyakan Pak, ada Kepres tanggal Kepres nomor 17 tahun 2022, di mana pemerintah akan minta maaf kepada PKI dan keturunannya, dan PKI akan direhabilitasi hak politiknya, termasuk bisa ikut dalam pemilu. Nah, begitu ya Pak. Kemudian yang saya tanyakan, apakah bangsa kita nanti tidak akan mengalami satu krisis politik? Kemudian yang kedua, apakah nanti tidak akan membahayakan kembali ideologi Pancasila kita yang pada saat itu pernah dirongrong oleh ideologi komunis? Demikian saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini mungkin diskusi yang sangat menarik, mungkin bisa langsung dibahas oleh Bapak narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Kepres 17 tahun 2022 Bu ya. Benar nggak Bu? Ya, tadi disebutkan itu Pak.
17 tahun 2022, mungkin kurang pas angkanya, soalnya saya coba pelajarin 1722 itu tentang ini nih, mengenai tunjangan jabatan PNS. Oke, saya paham maksudnya. Ada Kepres seperti itu yang bunyinya, makanya saya mau baca detailnya dulu biar tidak salah kita menganalisa kan. Saya buka Kepres 17 tahun 2022 ini tentang tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS. Yang dimaksud tadi apa nih Bu kira-kira? Kalau mungkin ada apanya Bu? Iya Pak. Kepres berapanya itu biar kita ya Kepres nomor 17 tahun 2022 Pak. Di situ pemerintah akan minta maaf kepada PKI dan keturunannya, dan PKI akan direhabilitasi hak-hak politiknya, termasuk bisa ikut dalam pemilu. Pembentukan tim penyelesaian judisial. Oke. Jadi yang Oke, baik. Sekarang kita bahas masalah permohonan maaf tadi ya, permohonan maaf kepada PKI ya. Presiden kita merupakan pimpinan negara yang dipilih oleh partai politik. Setiap partai politik punya kebijakan masing-masing ya. Kebijakan pemimpin daerah maupun pemimpin kepala negara ya tidak sedikit banyak terpengaruh oleh keputusan politik ya. Ini belum terjadi, tapi kita kalau menurut saya saya ambil yang tengah-tengahnya saja. Toh turunan PKI itu sudah berapa generasi itu? 3 generasi mungkin sekarang ini ya, 3 generasi. Sudah 1 generasi, 2 generasi mereka tidak diberikan kesempatan apapun ya kan, tidak diberikan kesempatan termasuk jadi pegawai negeri, TNI, Polri dan sebagainya. Tidak diberikan hak politik ya. Kalau menurut saya pemikiran dari pembuat Kepres itu, yang buat Kepres siapa ini? DPR kan? Iya. Ya, persetujuan DPR ya, persetujuan DPR. Keputusan presiden yang diputuskan oleh DPR. Ada hal-hal manusiawi lainnya yang perlu dipertimbangkan ya. Tidak mungkin PKI itu kan sudah tidak ada ya. PKI sudah bubar ya. Cuman ideologinya itu yang kita takutkan muncul kembali belum tentu dari mereka ya, belum tentu dari kemari, belum tentu munculnya dari anak turunannya, belum tentu ya, bisa jadi dari kita ini juga, dari orang lain ya. Jadi itu mungkin pertimbangannya. Artinya begini, mau dia turunan ya ataupun tidak turunan, kalau memang pikirannya adalah komunisme, kalau memang pikirannya sudah sosialis, dia tidak perlu itu yang perlu diwaspadain, bukan karena keturunannya tapi ideologinya ya. Paham nggak kira-kira Bu ya? Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Jangan kita judge orang karena kesalahan orang tuanya, kakek neneknya, kemudian anak cucunya itu kita berikan sanksi terus sampai turun-temurun. Tidak fair juga. Menurut saya juga seperti itu. Mungkin itu pertimbangannya, mungkin ya. Saya bisa baca dari pimpinan kita, pertimbangannya seperti itu. Sudah saatnya lah kita tinggalkan hal itu, bahwa kita sama-sama membangun negara dan bangsa ini tanpa ada lagi embel-embel ini X. Padahal dia nggak ngerti apa-apa, dia ada cucunya, dia nggak tahu apa-apa lagi tuh, ya. Mungkin dia pun punya pikiran bahwa dia mungkin bisa jadi cucunya PKI ini malah dia punya otak yang jenius, misalnya gitu kan, misalnya kayak Habibie otaknya, dia nggak boleh masuk pegawai negeri, kan kita juga yang salah ya seperti itu, ya. Sementara dia cocoknya orang ristek nih segala macam kan. Nah, saya pikir itu mungkin itu salah satu
pertimbangan yang saya pikirkan ya, pertimbangan dari pemerintah kita untuk mengatasi hal yang demikian. Tidak ada diskriminasi lagi, ya kan, tidak ada lagi namanya sekarang turunan warga negara Indonesia turunan, kan tidak ada lagi, ya semuanya warga negara Indonesia, tidak ada lagi WNI turunan gitu. Ya. Teman saya tuh banyak tuh yang etnis Tionghoa itu, dia dokter-dokter itu pinter-pinter mereka jadi tentara, ya nggak ada masalah. Kalau dulu kan dibatasin semua itu. Ya. Itu Bu yang bisa saya jawab, Bu. Baik, Bu. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Iya. Ya. Masih ada? Bapak dan Ibu sekalian, guru oke? Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu yang raise hand. Terima kasih Pak buat waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak narasumber. Tadi Bapak narasumber mengatakan bahwa izin dulu Bu, Bu izin dulu Bu, perkenalkan dulu dirinya Bu, dari baik, sekolah Pak. mana? Ya maaf Pak, perkenalkan nama saya Jendese Burutarigan SPD dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Pak. Ya silakan. Ya pertanyaan saya Pak, tadi Bapak narasumber sudah menjelaskan bahwa ada beberapa ancaman yang kita hadapi di negara ini. Ada ideologi, ada ancaman politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, khusus pertanyaan saya Pak di bidang politik. Nah, tadi ada dibilang Bapak narasumber bahwa di bidang politik ini ada beberapa ancaman, termasuk di dalamnya disinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalihan isu, dan pembunuhan karakter, saling curiga, meragukan Pancasila, dan menurunkan percaya diri ataupun meruntuhnya rasa percaya diri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, semua ancaman ini yang kita lihat di negeri kita ini adalah dari orang-orang yang tersenior dari kita Pak. Ya, saya sangat tertarik dengan apa yang diucapkan Bapak narasumber tadi, bahwa ini munculnya dari orang-orang yang tersenior dari kita. Nah, apalagi kalau di dalam tahun-tahun politik seperti sekarang ini ya, sering sekali dianggap suatu kewajaran membalikkan suatu fakta supaya calon-calon yang mau mengikutsertakan dirinya nanti dalam pemilihan presiden menjadi dianggap sebuah kewajaran gitu. Nah, kalau saya ambil secara sederhananya, kalau kami sebagai guru untuk anak didik itu Pak, udah bisa kami tunjukkan dengan pengajaran, dengan materi-materi yang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu, sekaligus dengan memberikan teladan. Kami rasa ini di skop ataupun lingkungan kerja kami buat dicontoh anak didik sudah cukup kuat sebenarnya Pak. Tapi kalau ada di luar daripada lingkup sekolah ini ataupun pendidikan anak-anak yang kami didik, tentunya ini membuat anak didik menjadi bingung. Artinya yang mana yang benar ini Pak? Apakah dari guru BPKN-nya atau dari pejabat-pejabat negara yang sudah malang melintang, bahkan umurnya 2 kali lipat dari kami pun sudah banyak memberikan contoh-contoh yang tidak baik, termasuk tadi di bidang politik itu Pak. Nah, itu satu. Nah, jadi bagaimana cara kami guru supaya dapat kiranya menyelaraskan. Jadi jangan sampai berbeda apa yang kami ajarkan di kelas dengan apa yang dibuat oleh pejabat-pejabat publik di lapangan pekerjaannya. Nah, itu satu Pak ya. Lalu kedua Pak, di bidang sosial budaya kita lihat bahwa dengan maraknya teknologi, yaitu media sosial, nah ini sangat rentan untuk meruntuhkan kepercayaan diri dan termasuk nilai-nilai moral Pancasila itu menjadi menurun oleh karena
banyak tayangan-tayangan di media sosial itu yang memang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita itu, Pak. Contohnya tadi di bidang sosial budaya itu adalah seks bebas. Nah, dari mana seks bebas itu muncul? Itu pertama adalah dari adanya ketertarikan dalam melihat gambar-gambar porno ataupun sejenisnya. Nah, jadi kalau di medsos ditayangkan gambar-gambar yang pornografi ataupun katakanlah misalnya dari televisi, semua pada umumnya kalau yang bersifat hiburan dia, Pak, itu selalu menonjolkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditonjolkan begitu. Contohnya tubuh yang seharusnya ditutupi menjadi terbuka. Nah, sehingga anak-anak pada usia labil banyak yang menganggap bahwa itu sebenarnya wajar. Kita lihat saja di televisi itu ataupun medsos itu sudah pada menonjolkan bagian-bagian yang tidak perlu ditonjolkan sebenarnya, Pak. Nah, jadi bagaimana sikap pemerintah dalam menanggulangi hal ini sehingga ada juga maunya kontrol sosial untuk medsos ataupun pertelevisian supaya jangan hanya sekedar memikirkan bisnis ataupun keuntungan pribadi, tapi adalah maunya peraturan yang bisa membuat supaya pertelevisian itu tidak menonjolkan hal-hal yang sudah bertentangan dengan ideologi Pancasila kita, Pak. Jadi kami guru di lingkup sekolah mengajari anak-anak supaya melakukan ideologi Pancasila, tetapi ternyata di luar daripada lingkup sekolah itu banyak menawarkan kebebasan-kebebasan ataupun apa yang tidak layak ditonton oleh masyarakat ataupun siswa, akhirnya menjadi mereka menganggap itu sebuah hal yang sudah lumrah begitu, Pak. Nah, jadi intinya bagaimana cara kami sebagai seorang guru, Pak, supaya kalau bisa jangan hanya kami yang mengajar mendidik siswa di sekolah, tapi di luar sekolah banyak tawaran-tawaran yang sudah membawa anak-anak didik kita ini menjadi terikut-ikut dengan arus globalisasi ini, Pak. Nah, jadi itulah pertanyaan saya, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Tarigan. Ada dua pertanyaan berkaitan dengan pertama segi politiknya, kemudian berkaitan dengan segi sosial budayanya. Silakan Bapak narasumber. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tarigan atas pertanyaannya. Yang pertama tadi kaitan dengan yang saya sampaikan awal bahwa yang mudah sekali terpengaruh dengan isu-isu hoax itu adalah orang-orang tua kita, ya. Kenapa? Memang pada zamannya mereka belum punya apa namanya medsos, ya. Begitu sekarang mereka punya medsos, mereka tidak bisa mungkin memilah-milah ini mana berita yang benar, mana yang enggak, ya kan? Di samping keterbatasan apa namanya teknologi yang dia miliki, ya. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Saya dengan anak saya lebih pintar anak saya main IT, ya. Anak saya bisa bikin program-program tuh SD tuh 4 tahun, dia bisa program-program film-film karton tuh dia setting-setting, ya, diupload ke YouTube dibandingkan saya, ya. Jadi orang-orang tua kita yang mudah terpengaruh, yang mudah termakan isu, ya mereka belum paham dengan ini ada di dubbing suaranya, ini ada dicomot apa namanya ucapannya, kan banyak tuh sekarang teknologi-teknologi yang bisa mengaburkan kebenaran, ya, dikaburkan, kepala aja bisa dipotong, ya kan, diedit segala macam-macam, ya. Dan ini saya alami sendiri, kebetulan ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang ibu-ibu saya tuh ngomong, dia tanya ke saya, itu kenapa itu, kok bisa begini misalnya. Itu hal-hal yang tidak terjadi, ya, yang dilemparkan ke publik itu, yang isu-isu hoax itu, dia percaya seperti itu. Jadi tugas kita menjelaskan ke dia, ya, tugas kita menjelaskan, ya, bahwa itu enggak benar, ya, itu enggak benar, yang benar begini, ya kan.
begitu. Dan itu nanti saatnya, kalau menurut saya itu saatnya nanti akan berakhir juga ya. Setelah itu generasi berikutnya mudah-mudahan tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu hoax yang seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana saya kira ini bukan termasuk ancaman ya, apalagi orang-orang tua kita apa segala macam, mereka bukan ancaman lah, mereka sekedar menyampaikan inspirasi apa segala macam ya, apa yang dia ketahui itu disampaikan ke kita. Kemudian selanjutnya yang tayangan di medsos ya, tayangan di medsos kalau ke pemerintah ya berarti pemerintah yang bisa membatasi ya, nggak usah jauh-jauh lah. TikTok itu tidak semua negara di Kanada nggak ada TikTok, di Denmark nggak ada TikTok, ya kan? Afghanistan nggak ada TikTok, tergantung ya upaya. Kemudian satu lagi, apalagi di Korea Utara, ya kan? Nggak ada tuh begitu-begitu. Itu kadang-kadang bikin pengaruh. Nah, itu yang dari pemerintah, dari kita ya, kita yang membatasin ya. Tadi sudah sampaikan tadi sedikit, apalagi untuk anak-anak kita, kasih dia kegiatan, kasih terus kegiatan sampai dia capek sendiri ya, sehingga dia tidak sempat berpikir untuk bermain-main apa segala macam hal-hal yang tidak perlu ya. Nah, itu inisiatif bagaimana dia hobinya apa, kalau perlu, kalau dia hobinya cocok tanam, diajak cocok tanam. Kalau dia hobinya olahraga, diajak olahraga. Hobi berenang, ajak udah, kasih berenang tuh sampai capek dia. Itu salah satu cara mengatasinya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, pertanyaannya. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber, Bapak dan Ibu guru-guru oke di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Mungkin karena waktu kita juga yang sudah akan memisahkan kita, maka pada kesempatan ini Bapak dan Ibu guru-guru oke, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi, ini merupakan diskusi yang sangat menarik dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kami berharap kepada Bapak dan Ibu diskusi ini menjadikan suatu modal dasar bagi Bapak dan Ibu untuk terus memberikan motivasi kepada guru-guru lainnya dan juga peserta didik. Terima kasih Pak narasumber, kami sampaikan kepada Pak narasumber atas keluangan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada guru-guru oke. Akhirnya kami akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asren Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Guru Oke, Guru Berorientasi Kompetensi, yang merupakan kegiatan peningkatan kompetensi guru berbasis digital. Semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk para guru dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.